Haleluya, puji Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Dia, Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua anugerah Tuhan. Kalau kami ada Tuhan sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan yang selalu melingkupi perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau menghiasi kehidupan kami Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan Yesus. Kau
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Angkat suaramu saudara, angkat suaramu dan pujianmu Bapak Ibu Saudara. Dia ada di hatimu, dia ada di dekatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagimu. Angkat namamu, pujian bagimu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Puji syukur, haleluya, haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan Yesus, untuk kami membawa sembah dan pujian kami Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Kami siap menerima lawatan-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Tuhan yang selalu ada di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada Tuhan sampai hari ini, biarlah kami selalu mengingat Tuhan akan kebaikan Tuhan. Betapa Engkau Allah yang begitu heran dan teramat besar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebentar kami Tuhan Yesus akan bersorak-sorai Tuhan, bersuka cita Tuhan, melompat bagimu Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan Yesus untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus menaungi setiap hati kami Tuhan Yesus, dan Engkau ada di atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik. Kita memberikan sorak-sorai hanya bagi nama Dia, Tuhan Yesus Kristus. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasannya kasih setianya selalu baru setiap pagi. Kasih-Mu tak berkesudahan, biarlah bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Na 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 na
bagi Dia Sang Raja selamanya. Selama-lamanya Tuhan, kami mau bernyanyi buat Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Amin. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Raja dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yeah. Oh, oh, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, Kau menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kerajaan-Mu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Bumi bersorak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-Mu Tuhan, kami melewati setiap musim. Kekuatan-Mu Tuhan Yesus membuat kami percaya Tuhan. Ketika kami berjalan bersama Tuhan, ada satu janji yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku.
segala-mu Tuhan. Amin Tuhan. Jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Hanya bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan
bersyukur kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu yang terlalu besar bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan yang besar dalam hidup kami. Sehingga Engkau masih memberi kesempatan kami untuk boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kalau kami masih bisa bernafas, ini juga karena anugerah-Mu. Kalau kami masih bisa berkumpul dengan keluarga, ini karena anugerah-Mu. Kalau kami masih bisa beraktivitas, boleh bekerja Tuhan, ini juga karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini kembali kamu dengar firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara atas setiap kehidupan kami. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, kami yang lemah akan dikuatkan. Kami yang susah dihiburkan. Kami akan ada masalah, kami diberikan solusi jalan keluar. Bahkan ketika kami masih sakit Tuhan, kami pun juga akan mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Sehingga setiap Tuhan kami yang ada Tuhan, baik yang ada di gereja, baik yang di rumah, dimanapun Tuhan mereka mendengar firman Allah pagi hari ini, mereka menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi orang-orang yang memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan dan kita pun patut bersyukur kepada Tuhan karena kemurahannya. Sehingga kita boleh memuji Tuhan, beribadah sekalipun kita mungkin beda tempat ya. Tetapi tidak mengurangi kita boleh menikmati kehadiran Allah. Hadirat Allah boleh tinggal dalam kehidupan kita. Pagi hari ini atau hari-hari ini atau mungkin bulan-bulan ini bahkan tahun-tahun ini. Kita masih dilanda satu kondisi COVID-19 ya, pandemi yang belum berakhir. Banyak hal yang terjadi, banyak hal perubahan-perubahan yang terjadi di atas hidup umat manusia. Tidak lepas juga kita sebagai orang percaya. Sehingga yang terjadi apa? Yang mungkin dulu kita bisa tersenyum, banyak orang hari-hari sulit untuk tersenyum. Yang dulu mungkin banyak orang bisa berbahagia, bergembira, tapi hari ini banyak orang yang kegembiraannya, kesukacitanya itu menjadi hilang. Sehingga tidak jarang banyak orang hari-hari menjadi malas, menjadi semangatnya pudar. Ada bahkan yang mulai capek dengan hidup ini. Tapi apakah kita sebagai orang percaya akan ikut-ikutan seperti itu? Situasi boleh terjadi, boleh berbeda, boleh berubah dengan kondisi yang ada. Tetapi mari kita sebagai umat ketebusan Allah, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kitab Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya garis bawahi bagian terakhir dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapapun orangnya. Terlepas orang itu punya agama apa, termasuk kita orang percaya, orang Kristen ya. Tentunya kita merindukan yang namanya sebuah keberhasilan dalam hidup ini. Tapi bagaimana kita menyikapi sebuah keberhasilan dan bagaimana kondisi kita terlebih saat-saat ini. Kalau keberhasilan diukur hanya sebuah kacamata yang sempit ya, maka hari-hari ini banyak orang yang tidak berhasil. Ya. Banyak orang yang hari-hari gagal. Ya, mungkin ada orang mengatakan saya berhasil, saya berbahagia. Ayat mengatakan berbahagialah. Kebahagiaan itu banyak orang yang cari. Tapi dengan kondisi seperti ini, apakah kita masih bisa berbahagia?
Nah, kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar bagaimana sih kita ini menemukan bahkan menggapai yang namanya keberhasilan. Bukan keberhasilan yang ditentukan dari sekelompok atau sebagian sudut kacamata yang sempit ya. Atau keberhasilan yang sementara, keberhasilan yang semu. Tapi saya mengatakan pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menemukan sebuah keberhasilan yang seutuhnya. Keberhasilan yang utuh itu adalah keberhasilan yang dinikmati tidak dipengaruhi oleh keadaan, situasi, kondisi yang ada. Tapi yang bisa mempengaruhi sebuah keberhasilannya Tuhan dan diri orang itu sendiri. Itulah sebabnya sebelumnya mari kita akan melihat bagaimana arti keberhasilan itu menurut kacamata dunia. Kacamata dunia itu melihat atau mengukur sebuah keberhasilan dengan apa yang dia capai. Kalau ada orang yang bisa beli apa yang dia mau, wah orang itu berhasil karena banyak duit. Ya. Sehingga semua itu branded ya, semua itu bermerek ya. Bahkan pakaian, peralatan dan sebagainya. Dan orang yang bisa membeli itu berarti berhasil. Itu kacamata dunia. Orang berhasil itu orang yang punya rumah mewah. Oh itu orang berhasil ya. Baru lulus kuliah bekerja sekarang punya rumah. Oh dia itu berhasil ya. Orang yang memiliki kedudukan, ya, memiliki posisi dalam sebuah pekerjaan, baik itu di level pemerintahan atau mungkin di swasta, orang itu berhasil. Kenapa? Karena kacamata dunia keberhasilan itu diukur dengan apa yang mereka capai, apa yang mereka miliki. Sehingga ini yang membuat banyak orang ketika mereka tidak memiliki, ketika mereka sudah tidak bisa mencapai sesuatu, dia mengatakan aku ini gagal. Aku gagal. Dan keberhasilan ini saya mau katakan begini, keberhasilan itu ditentukan dari siapa, kepada siapa, dan waktu kapan kita ingin menanyakan. Ya. Seorang atlet yang bisa meraih sebuah prestasi. Ya. Hari-hari ini kita masih dihebohkan dengan berita di mana ganda putri Indonesia dalam bulu tangkis Olimpiade di Tokyo ya, di mana mendapatkan satu-satunya emas. Oh mereka berhasil, Apri dan Grace berhasil, ya. Berhasil menggondol emas, keberhasilan. Mengapa? Karena mereka telah mendapatkan juara 1 di Olimpiade Tokyo. Dan satu-satu emas di kontingen Indonesia. Ini berhasil. Ukurannya berhasil apa? Karena mereka mendapatkan. Dan karena mereka sedang dalam puncak prestasi, keberhasilan. Seseorang yang lulus kuliah, kemudian diwisuda. Dia berhasil karena apa? Saat ini sedang diwisuda, saat ini sedang lulus. Seseorang yang mengakhiri masa lajangnya, kemudian menikah. Dia katakan berhasil. Mereka sudah menikah ya. Jadi keberhasilan manusia itu berubah-ubah ya. Tergantung kepada siapa Anda bertanya dan kapan Anda bertanya. Tapi orang-orang yang dikatakan berhasil tadi saya sebutkan kalau ditanya di kemudian hari 10 tahun lagi apakah mereka berhasil ya. Kalau ukurannya yang mereka gapai, yang mereka capai, yang mereka miliki, maka 5 tahun, 10 tahun lagi mereka belum tentu berhasil. Dan banyak orang hari-hari ini saya mendapatkan berita orang yang dulunya terkenal, orang yang dulunya memiliki banyak, bahkan mungkin dikatakan orang yang kaya. Tapi menjelang akhir hidupnya, mereka seakan-akan menjadi orang yang terbuang. Contoh yang saya singgung tadi, seorang atlet, banyak orang atlet di Indonesia saja, bukan di dunia ya. Mereka itu berhasil membawa nama bangsa ini. Tetapi di akhir hidupnya, tidak jarang mereka yang taraf kehidupannya itu langsung melorot jauh ke bawah, saudara. Kalau ditanya masa-masa dia yaitu berprestasi, dia berhasil, mereka berhasil. Tapi sekarang mereka tidak berhasil. Artinya sekali lagi keberhasilan itu berubah-ubah. Tergantung kita tanya kepada siapa dan kapan kita bertanya. Nah pertanyaannya, apakah keberhasilan yang seperti ini yang Tuhan mau? Kalau ukurannya seperti itu, saya katakan pagi hari berarti banyak orang Kristen pun yang gagal dan tidak berhasil pada hari-hari ini. Kenapa? Karena ukurannya hanya apa yang mereka capai dan apa yang mereka miliki.
Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara pandang Alkitab mengartikan sebuah keberhasilan. Tadi kita sudah baca dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 3. Seseorang dikatakan berhasil jika dia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang bahagia, orang berhasil dikatakan orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu orang yang sudut pandangnya, pemahamannya tidak sepaham dengan firman Allah. Dikatakan orang yang berhasil, orang yang berbahagia itu orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang yang fasik. Artinya orang yang berbahagia, orang yang berhasil ini menurut kacamata firman Allah adalah orang yang berjalan menurut firman Allah. Ini orang yang berhasil. Kemudian dikatakan orang yang berhasil, orang yang bahagia itu orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya mereka berdiri di jalan orang benar. Dan kebenarannya itu apa? Kebenaran itu siapa? Yesus pernah berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup ini. Firman Allah juga berkata dalam kitab Mazmur tadi, orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau sementara kita masih tinggal duduk bersama, hidup bersama dengan kumpulan orang pencemooh, bahkan kita terkontaminasi di dalamnya, maka kita bukan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berbahagia. Tetapi orang yang berhasil, orang yang berbahagia dikatakan orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini keberhasilan versi firman Allah. Ini keberhasilan yang diukur dengan kacamata Alkitab. Dan Alkitab adalah firman Allah. Orang yang dikatakan yang kesukaannya, yang memiliki kerinduannya akan Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi keberhasilan ini menurut firman Allah mengacu dari kitab Mazmur ini dapat diartikan menjadi orang seperti yang dikehendaki Allah secara terus menerus. Jadi kalau hidup kita ini, sekalipun kita ini tidak memiliki materi, tidak mencapai keberhasilan menurut ukuran-ukuran dunia. Tetapi ketika kita ini bisa hidup seperti yang dikehendaki Allah terus menerus, saya mau katakan kita sudah berhasil di hadapan Allah. Dan ini sifatnya bukan sementara, saudara. Ini sifatnya bukan diukur dengan waktu ketika fisik kuat, fisik lemah. Tapi ketika kita memiliki roh yang menyala-nyala, kita memiliki kekuatan di mana kita tetap berdiri, kita tetap berjalan, kita tetap hidup seperti yang dikehendaki Allah secara terus-menerus, konsisten, maka kita sudah menggapai yang namanya keberhasilan. Keberhasilan dapat diartikan juga mengikuti rencana-rencananya Allah dalam kehidupan kita. Artinya bukan hidup semau gue. Bukan hidup menurut ukuran apa yang aku mau. Tidak. Tapi hidup mengikuti apa yang menjadi apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan atau firman Tuhan mau. Ini keberhasilan. Keberhasilan dapat diartikan mencapai sasaran-sasaran yang Allah tetapkan dengan mengandalkan Tuhan tentunya. Seringkali saya katakan dan mengingatkan. Kita didesain. Manusia diciptakan seturut segambar dan serupa Allah. Dari semula ditetapkan. Dan orang yang didesain, orang yang mengikuti rancangan Allah ini, segambar dan serupa Allah, dia akan mewarisi, bahkan dia sudah mewarisi karakter-karakter ilahi. Dan orang yang berhasil itu orang yang bisa mempertahankan karakter ilahi dan mempraktekkan, mengaplikasikan di dalam kehidupannya. Banyak orang hari-hari ini berdebat dengan soal agama ya. Ya, kamu katakan orang yang beragama ketika kamu tampil sebagai sosok pribadi yang agamis ya. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, agama itu bukan sekedar keyakinan, tapi agama itu adalah sesuatu yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Apalah artinya kita ngomong saya ini orang yang beragama, saya ini aktivis gereja, saya ini diaken, saya ini pelayan. Tapi praktek kehidupannya tidak mencerminkan, tidak mewarisi, yaitu karakter-karakter ilahi. Tidak pernah yaitu hidupnya diselaraskan dengan firman Allah. Oleh sebabnya yuk pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berbahagia dalam hidup ini. Kalau tadi saya singgung, kita hanya mengikuti cara atau sudut pandang orang dunia. Hidup ini capek, saudara. Sehingga orang itu mengejar apa yang bisa dia capai dan ukurannya materi. Dia mengejar apa yang dia inginkan dan ukurannya sekali lagi hanya untuk materi, hanya untuk yaitu prestis, kedudukan, status, saudara. Dan hari-hari kan banyak orang yang mendambakan yaitu pengakuan akan dirinya, saudara. Mengapa banyak orang minder, saudara? Karena ukurannya hanya statusnya, keberadaannya. Sehingga ketika dia tidak punya, dia kurang punya, kurang mampu, kurang berada, dia merasa menarik diri, aku tidak punya apa-apa. Bahkan tidak jarang orang mengatakan aku ini orang yang tidak berguna. Saudara yang kasih Tuhan, saya mengatakan, ketika engkau mengatakan seperti itu, berarti engkau sudah meremehkan, berarti engkau sudah merendahkan Allah yang menciptakan engkau. Kita di hadapan Tuhan itu spesial, amin. Apapun posisi saudara, mungkin saudara ada di bawah, mungkin saudara ada di atas, saudara. Apapun posisinya itu tidak penting. Yang penting ketika engkau diperhadapkan di hadapan Allah, engkau masih menghargai keberadaanmu di hadapan Allah, maka engkau menjadi orang-orang yang luar biasa. Ada dua poin saja saya mau katakan. Bagaimana caranya kita ini mencapai keberhasilan yang sejati menurut Allah. Yang pertama kita harus tetapkan sasaran-sasaran yang sesuai dengan kehendak Allah. Tadi saya singgung, kita tetapkan sasaran. Ada goal. Orang yang paling celaka atau orang yang paling paling nasibnya paling tidak baik itu adalah orang yang tidak punya tujuan. Ya. Kalau hidup kita tidak punya tujuan berarti kita gagal. Orang yang paling gagal itu orang yang tidak pernah tujuan. Sasaran adalah target yang harus kita capai dalam kehidupan kita. Nah, kita harus memiliki sasaran dalam hidup ini. Kita harus memiliki goal, target ini. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pernyataan mungkin. Lewat pernyataan kalau perlu ditulis, saudara. Dalam jangka waktu tertentu juga ditetapkan meliputi berbagai bidang. Keberhasilan target itu mungkin bidang rohani. Bagaimana kerohanian saya, bagaimana juga bidang keluarga, bagaimana keluarga saya, bagaimana usaha saya. Mungkin juga dalam bidang pekerjaan, kesehatan, sosial, bahkan juga keuangan. Semua itu harus ada level-level yang harus kita kerjakan. Dan kita punya goal, sasaran itu. Dan semua dibungkus dalam satu tatanan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Karena kalau kita sudah mulai bergeser, maka kita akan capek dalam hidup ini. Saya pernah menjalani level-level itu. Ketika saya hanya mengejar kemauan saya. Dan ketika saya ternyata gagal di situ, saya merasa susah. Saya merasa sedih, kecewa. Bahkan juga marah. Tapi ketika saya belajar memosisikan bahwa sasaran target saya, apa yang saya kerjakan ini, saya belajar mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan ketika saya tidak berhasil, ketika saya ini tidak bisa mencapai, saya tidak menjadi marah atau capek, atau merasa sedih, kecewa. Saya bisa introspeksi, mungkin ini bukan maunya Tuhan. Dan itu yang namanya keberhasilan atau kebahagiaan. Tapi kalau hari-hari ini dengan situasi pandemi yang ada, ukuran saudara hanya ukuran sasaran target apa yang saudara capai dengan materi, dengan ukuran pemahaman apa kata orang saudara. Maka saya katakan banyak orang yang gagal hari-hari ini saudara. Tapi sekali lagi mari tetapkan sasaran dalam hidupmu. Rasul Paulus dikatakan di dalam Filipi pasal yang ketiga, suratan Filipi pasal 3 ayat 10 dikatakan yang sudah disinggung Bapak Gembala minggu yang lalu. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam
kematiannya. Itulah sebabnya mengapa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan bagaimana kisah Tuhan Yesus. Mulai dari kanak-kanak sampai dewasa, sampai mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan 40 hari hidup di dalam dunia. Tujuannya apa? Supaya kita ini mencontoh. Ada role model, ada model yang harus kita ikuti. Dan Rasul Paulus ketika yang dulunya adalah Saulus, orang yang jahat, orang yang tidak percaya kepada Yesus, ketika menerima kebenaran ini, dia mengatakan, mengirimkan surat kepada sidang di Filipi, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya. Satu paket, mengenal dia, alami sukacita bersama dia juga dalam penderitaan. Nah kadang-kadang kita akan pilih saudara. Pilih yang enak-enak saudara. Ada yang menderita. Saudara mau mengikut Yesus syaratnya menyangkal diri. Pikul salib. Ikut menderita dalam kebenaran. Karena proses penderitaan itu proses menuju satu kedewasaan. Dikatakan bagian terakhir tadi di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Serupa dengan Kristus. Karena memang dari sononya kita serupa, segambar dan serupa Allah. Karena kita mulai lupa ketika kita sudah dipercaya banyak hal, saudara. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat 26, Rasul Paulus juga mengatakan begini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Paulus menempatkan diri seperti olahragawan, atletik yang berlari tapi tanpa tujuan, saudara. Gimana saudara? Lari tapi tidak ada finishnya, saudara. Akan capek, saudara. Hidup ini juga seperti itu, saudara. Tetapkan sasaran dalam hidup ini. Goalnya apa? Kamu mau capai apa dalam hidupmu ini? Jangan hanya ngikuti arusnya dunia, saudara. Hati-hati kalau mengikuti aliran seperti aliran sungai itu ya. Apa saudara yang kampul-kampul yang mengikuti aliran sungai. Itu tidak berharga saudara ya. Kita harus tetapkan sasaran berlari dengan tujuan masuk finish ya saudara ya. Setiap kita ini mengikuti acara pemakaman seringkali diberkakan lagu di belakang langit biru. Ada mahkotaku saudara. Hanya ketika orang itu sudah meninggal. Firman Tuhan katakan rohnya dibawa ke Firdaus. Dan Tuhan sediakan mahkota, saudara. Dan ini janji Tuhan, saudara. Finishnya jelas. Orang mati dalam Tuhan itu jelas. Ya. Dikatakan juga, aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Artinya energi yang kita miliki jangan kita gunakan hal yang sia-sia. Ada target yang harus kita kerjakan. Jadi beginilah saudara, jangan kita mengukur keberhasilan itu dengan ketenaran. Jangan mengukur kalau aku sudah tenar berarti aku sudah berhasil. Jangan mengukur keberhasilan itu dengan kekayaan, dengan kekuasaan serta status. Kalau itu yang kita kerja dengan keberhasilan seperti itu, sifatnya sementara saudara. Ketika kita sudah tidak terkenal, ketika kita sudah tidak kaya, ketika kita sudah tidak memiliki posisi, berarti kita gagal dong. Maka itulah sebabnya miliki keberhasilan secara utuh. Secara utuh saudara. Dan jangan juga tertipu begini. Siapapun ya tidak dapat menjadikan kekayaan atau status dan Tuhan sekaligus menjadi prioritas utama dalam hidup ini. Coba renungkan kalimat ini. Siapapun. Sulit, bahkan tidak bisa. Orang yang menempatkan goalnya itu kekayaan dan status dan Tuhan dengan prioritas yang sama. Dalam Matius pasal 6 ayat 24 dikatakan begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mungkin sementara saudara mendengarkan firman Allah ini berkata, oh saya menemukan banyak orang. Dia sukses, dia kaya, dia berhasil. Dia juga cinta Tuhan. Kalau saudara tarik garis ke belakang, saya berani pastikan orang-orang seperti itu, dia pertama memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Kemudian Tuhan percayakan banyak hal dalam hidupnya, sehingga seolah-olah dia berhasil dua hal. Tapi prioritas yang pertama, yang utama tetap Tuhan. Selanjutnya Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Semuanya termasuk kedudukan, kekayaan, kepandaian, talenta, semua ditambahkan. Tapi yang pertama prioritas adalah kerajaan Allah. Prioritas ketika Allah sudah menjadi raja dalam hidupmu, mengutamakan Tuhan. Dan kalau saya ngomong mengutamakan Tuhan, jangan selalu dihubungkan dengan kegiatan di gereja. Itu pekerjaan Tuhan. Saya bukan orang yang anti, tapi saya senang orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Tapi jangan sampai itu menjadi prioritas. Yang penting itu melayani pekerjaan Tuhan. Keluarga nomor 2, siapa bilang? Firman Allah tidak pernah mengatakan itu. Utamakan Tuhan. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Engkau tidak akan bisa dikatakan mengasihi Tuhan kalau engkau menelantarkan keluargamu demi pekerjaan Tuhan. Oleh sebabnya mari kesempatan pagi hari ini, prioritas mengutamakan Tuhan itu apa saja yang kau buat, apa saja yang kau kerjakan itu selaras dengan firman Tuhan. Berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan yang menjadi prioritas utama dalam setiap aspek kehidupan. Ada beberapa aspek tadi, mungkin dalam kerohanianmu. Kau terlibat dalam pelayanan. Sekali lagi saya senang dan saya bangga dengan orang seperti itu ya. Ketika saya melihat ada yang melayani suaminya WL, istrinya singer, anak-anaknya tamborin, pemain musik. Wah, rasanya senang ya saya. Rasanya iri, saya cemburu rohani saudara seperti itu saudara. Senang melihat itu saudara. Tapi semuanya itu akan menjadi sia-sia kalau tidak memprioritaskan Tuhan. Ya baru berantem di rumah kemudian melayani. Nah, Tuhan berkenan tidak dengan pelayanan seperti itu? Memprioritaskan Tuhan itu menjaga hati ini jangan ternodai. Menjaga hati yang utuh. Hati yang benar-benar berkenan oleh Tuhan. Ya. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam keluarga. Bagaimana di keluarga? Tatanan keluarga, firman Tuhan katakan kepada anak-anak, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Suami katakan, hai suami, kasihlah istrimu. Firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ini firman disampaikan kepada orang-orang tertentu. Saya bicara keras kepada para suami. Kadang-kadang suami mengikuti firman yang disampaikan yang dipakai oleh Allah. Firman hai istri tunduklah kepada suami itu Allah berbicara kepada istri, para istri. Bukan suami kepada istri, jangan dicontek. Mengapa banyak istri-istri yang tidak tunduk dengan suami? Karena apa? Karena firman itu yang dipakai oleh suami. Sehingga yang terjadi banyak istri yang tidak tunduk tapi malah nanduk suaminya saudara. Kenapa? Karena itu dipakai, yang memaksakan adalah suaminya. Masing-masing mengerjakan bagiannya. Istri di hadapan Tuhan mengerjakan bagiannya, tunduk kepada suaminya karena menghormati, memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Suami mengasihi istri, bukan karena diperlakukan istri, bukan karena perlakuan istri, tapi karena mengasihi Tuhan dan harus melakukan firman itu. Di dalam keluarga, di dalam dunia kerja. Memprioritaskan Tuhan artinya apa? Cara-cara kita bekerja. Apapun posisi saudara. Selagi menjadi bawahan sebagai karyawan. Selagi engkau naik tingkat menjadi pemimpin sebuah kelompok mungkin ya. Sampai engkau menjadi owner. Menjadi pemimpin, menjadi bos saudara. Posisi tidak mempengaruhi di hadapan Tuhan. Tapi ketika engkau di posisi apapun. Engkau memprioritaskan Tuhan, engkau memiliki sudut pandang, cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak yang sesuai dengan firman Tuhan, itu sudah memprioritaskan Tuhan.
Dan yang saya amati begini, ketika dari level bawah engkau benar-benar cinta Tuhan, Tuhan akan promosikan engkau naik tingkat, saudara. Engkau akan dipercayakan lagi, dipercayakan lagi, dipercayakan lagi. Tapi ketika di level tertentu engkau sudah tidak bisa, yaitu memprioritaskan Tuhan, Tuhan pun sulit juga untuk mempromosikan engkau naik tingkat. Terus sebenarnya sekali lagi, mari Tuhan ingin menjadi prioritas dalam hidup kita. Utamakan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita, apapun. Caranya, koreksinya begini Bapak Ibu. Apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan, apa yang menjadi keputusan saya. Ini saya mementingkan diri sendiri apa tidak? Kalau ujung-ujungnya mementingkan dirinya sendiri, saya berani pastikan itu sudah tidak sesuai dengan firman Allah. Kalau supaya aku diwahkan, supaya aku dibanggakan, aku dapat pujian, aku dapat keuntungan besar, ya. Termasuk saya dipercaya mengelola sebuah usaha. Kalau hasil usaha saya ini, usaha kami ini, hanya untuk memperkaya diri, hanya supaya saya ini memiliki banyak hal, saya menjadi salah di hadapan Tuhan. Terus mari, apapun, termasuk di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Yang pertama, tetapkan sasaran itu. Tetapkan sasaran itu, sasaran yang jelas, yang seturut dengan kehendak yang kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus tanggalkan semua penghambat terhadap usaha untuk meraih sukses itu, keberhasilan tadi. Ada beberapa hal yang saya coba catat. Yang menjadi penghambat itu adalah yang pertama, perasaan takut, saudara. Orang itu kalau sudah punya perasaan takut bertindak, takut berbicara, takut melakukan apa, itu menjadi penghambat, saudara. Yesaya pasal 41, saya bacakan ayat yang 13 saja, 41 ayat 13 dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Banyak tokoh Alkitab ketika dipromosikan, mau naik tingkat, dipakai oleh Allah. Di awal dengan perasaan takut. Ketika Musa diutus untuk membebaskan bangsa Israel, Musa ngomong begini, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku tidak pandai bicara, utus yang lain, saudara. Suruh yang lain, saya takut, saya tidak bisa, saudara. Tapi Tuhan tetap menegaskan, bahkan dia katakan, aku akan pakai engkau dengan apa yang engkau punya. Suatu saat Tuhan ngomong, apa yang ada padamu Musa? Tongkat Tuhan, lemparkan tongkat itu. Tongkat jadi ular, saudara. Pegang ujung ekor ular itu kembali jadi tongkat. Ini demonstrasi daripada Allah. Ingin menegaskan bahwa Allah itu menyertai. Dan firman Tuhan katakan dalam kitab Yesaya ini, aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ketika kita memiliki iman keyakinan kepada Tuhan, firman ini menjadi milik bagian kita dan tidak ada alasan untuk kita takut. Gideon pada waktu itu takut, saudara, menghadapi musuh yang besar. Sehingga dia harus kerahkan, dia kalkulasi. Kalau musuhnya seperti itu, saya harus buat pasukan sebanyak mungkin, saudara. Puluhan ribu dia punya pasukan, saudara. Akhirnya apa? Tuhan seleksi. Ini menunjukkan kamu tuh masih takut. Ada aku, saudara. Diseleksi, akhirnya tinggal 300 orang. Dengan 300 orang kau akan berperang, aku ada di sisimu. Aku berpihak kepada kamu, saudara. Tuhan yang menegaskan. Dan apa yang terjadi? Kemenangan dialami oleh Gideon, saudara. Saya tidak tahu dengan situasi pandemi yang seperti ini. Ketakutan apa yang Bapak Ibu alami. Selama engkau masih bisa bertindak dan menempatkan Yesus Tuhan sebagai skala prioritas yang utama. Firman Tuhan katakan, jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Ada yang ngomong begini, saya takut kadang tidak punya makan. Pak Gembala ngomong, kalau soal makan datang ke pastori. Amin Pak Gembala ya.
Kalau jemaat kekurangan makan, datang ke pastori, saudara. Belum ada masak sendiri, ada beras di pastori, saudara. Kalau berasnya kurang nanti jemaat juga kirim di pastori, amin, saudara. Jadi di pastori selalu ada. Ini anak muda, saya senang kalau melihat anak muda makan di pastori, saudara. Ya. Saudara, ini berbicara apa? Tuhan itu pelihara dalam kehidupan kita. Kadang mengapa kita tidak bisa maju? Karena ada ketakutan, saya tidak bisa begini Tuhan, saya tidak punya talenta dan lain sebagainya, saudara. Hati-hati, ketakutan itu menyebabkan kita ini gagal dalam hidup ini. Yang kedua, yang menjadi penghambat kita tidak berhasil menurut versinya Allah, karena kita membuang-buang waktu. Kita sudah punya modal 24 jam sehari, saudara. Bagaimana kita menggunakan waktu yang ada, saudara? Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 katakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Orang yang gagal, orang yang tidak bisa menikmati kehidupan ini karena dia menyia-nyiakan waktu yang ada. Jadi 24 jam waktu yang Tuhan berikan itu untuk apa saja? Kalau ada waktu-waktu yang terbuang begitu banyak hanya untuk hal-hal yang tidak berdampak, hanya hal-hal yang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Hati-hati. Berarti kita sudah mulai bergeser, prioritas kita bukan kepada Tuhan tetapi kepada diri kita sendiri. Dan saya pun terus berjuang bagaimana mengelola waktu yang ada. Sehingga ada kesan saya ini orangnya terburu-buru, saudara. Karena eman-eman gitu loh, waktu terbuang percuma, saudara. Sehingga saya seringkali kalau ada tim, ya kamu kerjakan ini. Supaya apa? Jalan bersama, saudara. Gunakan waktu sebaik mungkin, saudara. Kemudian yang ketiga, ya Filipi pasal 2 ayat yang ketiga dikatakan begini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang yang mengutamakan dirinya lebih dari orang lain itu saya katakan orang yang dipenuhi dengan ketamakan. Orang yang tamak. Orang yang apa ya bahasa lagi rakus ya. Orang yang ya pokoknya. Hati-hati lah kalau pokoknya itu saudara. Egosentris. Orang yang pokoknya aku ya. Orang yang seperti ini kurang menghormati orang lain, saudara. Hati-hati. Ini yang menjadi penghambat juga. Mengapa Tuhan seringkali tidak mempercayakan orang itu lebih lagi dalam level-level tertentu? Karena dia hanya fokus ke dirinya sendiri. Ya, ingin menguasai, saudara. Ya, ingin menguasai untuk dirinya sendiri. Yang terakhir tentang kemalasan, saudara. Firman Tuhan katakan, ini penyakit yang seringkali membuat kita tidak bisa maju. Sehingga sampai Tuhan ngomong, itu loh, lihat semut itu. Lihat. Belajar si semut yang kecil, cari apakah engkau. Waktu kemarau mereka ini, wah kerjanya giat sekali saudara. Waktu penghujan ya, karena tidak bisa beraktivitas, dia tenang-tenang, jagongan saudara ya. Tapi makanan tersedia, karena apa? Ini jerih lelah, ketika kemarau dia bekerja giat saudara. Bagaimana dengan saudara? Apa yang Tuhan percayakan hari ini, waktu, tenaga, pikiranmu ini bekal modal yang daripada Tuhan. Kalau engkau tidak bisa menggunakan dengan baik saudara, maka keberhasilan itu akan menjadi lewat saudara. Dua hal pagi hari ini kita akan belajar. Tetapkan sasaranmu dalam hidup ini saudara. Dan sasaran yang utama adalah bagaimana kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Apa saja, dalam segi apa saja. Dalam bidang apa saja, mulai dari keluarga, usaha pekerjaan, pendidikan, karir, apalagi pelayanan, apa saja, prioritaskan Tuhan. Tetapkan, Tuhan itu suka enggak apa yang saya lakukan? Ini sepaham enggak dengan firman Tuhan? Ini selaras enggak dengan firman Tuhan? Kalau sasaran itu sudah sesuai, singkirkan penghalang-penghalang itu, penghambat itu. Apa tadi? Pertama, ketakutan. Hilangkan ketakutan. Karena Tuhan berkata, aku akan bersama engkau. Aku akan membela engkau.
Kemudian yang kedua, gunakan waktu seefisien mungkin. Gunakan waktu-waktu yang ada. Karena mudah belajar tertib waktu ya. Tepat waktu. Jam latihan sekian, tepat waktu. Enak saudara, kalau tepat waktu ya saudara. Kemudian juga yaitu kita buang perasaan atau gaya hidup yang tamak, yang rakus itu ya. Yang pokoknya aku, yang egois saudara. Dan yang keempat, kemalasan. Ya, harus rajin saudara. Dan orang yang rajin orang yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kiranya firman Allah boleh menolong kita, menguatkan kita, memotivasi kita. Dan boleh membawa kita lebih lagi. Sehingga kita akan menemukan bahkan mencapai yang namanya keberhasilan. Bukan keberhasilan sementara, tapi keberhasilan yang seutuhnya. Kita bisa menikmati, keluarga kita bisa menikmati, orang-orang di sekitar kita boleh menikmati apa yang sudah kita buat. Satu pujian yang mengatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Kembali kita sama-sama katakan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Setiap waktu setiap-Mu Tuhan, aku percaya-Mu. Yesus, kami bersyukur Bapa.
Tuhan, kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan kejalanmu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, Yesus kami. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih buat keajaiban-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan buat setiap kebaikan kemurahan-Mu yang sudah Kau nyatakan atas hidup kami. Terima kasih buat firman Allah yang sudah Kau perdengarkan kepada kami pagi hari ini Tuhan. Tuhan, bahwa kami semakin memiliki pengertian yang selalu baru di hadapan-Mu Tuhan. Banyak orang mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan dalam hidup ini. Tetapi seringkali yang mereka dapatkan hanya sifatnya sementara. Tapi pagi hari ajari kami terus memiliki satu tatanan di dalam sikap hidup kami, sudut pandang yang baru. Untuk melihat keberhasilan yang seutuhnya bersama Engkau Tuhan. Itu mari Tuhan, kami rindu setiap kami yang mendengar firman-Mu dimanapun kami berada. Apapun kondisi kami yang kami alami hari-hari ini. Biarlah kami Tuhan memiliki sasaran yang jelas dalam hidup ini. Memprioritaskan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Yang utama atas hidup kami. Ketika kami sedang berjuang. Ketika kami menegakkan sasaran baik dalam keluarga kami. Dalam usaha pekerjaan kami. Sekolah kami yang kuliah. Di dalam sosial kami. Di dalam kami bermasyarakat. Termasuk dalam kami saat melayani. Biarlah kami memiliki Tuhan sasaran yang jelas. Memprioritaskan Engkau lebih daripada segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kesanggupan untuk keluar dari Tuhan kondisi yang ada. Untuk kami menghilangkan, Tuhan melawan penghambat-penghambat di dalam kehidupan kami. Mungkin hari-hari kami diliput dengan rasa ketakutan dengan pandemi yang ada ini. Tuhan, berikan kami kesanggupan memiliki Tuhan keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong, yang menyertai kami. Sehingga kami tidak Tuhan bergumul ketakutan-ketakutan yang ada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Mungkin hari-hari kami membuang waktu dengan percuma. Kami gunakan hal-hal yang sia-sia. Tuhan ampuni kami. Tadi kami menggunakan waktu yang ada untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mungkin hari-hari kami Tuhan hanya fokus dengan kepentingan diri kami sendiri. Kami hanya memikirkan kebutuhan kami. Tuhan ampuni kami. Mungkin hari-hari kami diliputi rasa kemalasan Tuhan. Sehingga kami tidak bisa bergerak lebih lagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan pagi hari ini mari Tuhan. Kau melawat setiap kehidupan kami. Bila tatanan-tatanan yang kurang baik yang mulai bergeser dari rancangan-Mu Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa buat umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada.
yang saat ini mengalami kelemahan, Tuhan tolong berikan kekuatan. Mereka yang susah berikan penghiburan, mereka yang sakit berikan kesembuhan, mereka yang sedang bergumul, Tuhan Engkau tolong Tuhan, beri kesanggupan Tuhan. Dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka Tuhan. Anak-anakmu yang sekolah, yang saat ini belum bisa tatap muka, Tuhan juga berikan kesanggupan. Mereka terus setia belajar Tuhan di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat bangsa negara Indonesia kami Tuhan. Yang saat ini masih menerapkan kebijakan PPKM. Kalau itu memang baik Tuhan, Kau juga tolong memberkati kebijakan ini Tuhan. Ajari kami Tuhan sebagai umat-Mu untuk taat mendukung program pemerintah Tuhan. Sehingga Tuhan pandemi ini segera berlalu. Kami boleh leluasa lagi Tuhan beraktivitas Tuhan. Terima kasih Tuhan, khususnya kota Blitar Tuhan. Kau naungi damai sejahtera bagi Tuhan kota Blitar kami Tuhan. Pimpinan kami Bapak Wali Kota beserta staf yang ada Tuhan. Sampai di tingkat kecamatan, RW, RT Tuhan, kelurahan RW, RT Tuhan. Tolong Tuhan. Sehingga kami merasakan Tuhan sukacita-Mu boleh tinggal di kota Blitar ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang memungkinkan kami bisa beribadah pagi hari ini. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cita kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Persekutuan penghiburan daripada Roh Kudus. Kini boleh tinggal menyertai hidupmu, tinggal menyertai keluargamu, tinggal menyertai seluruh aktivitas kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali kedua. Kau akan terus menikmati kelimpahan berkat-berkat yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur mengakhiri ibadah pagi hari ini. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.